Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita semua ya, Pak Asep dengan adik-adik semuanya diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat kembali mempelajari materi pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan Pak Asep ingatkan juga, marilah kita curah limpahkan salawat serta salam kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua selaku umatnya di akhir zaman ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adik-adik semuanya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sebelum belajar ya, agar pembelajaran kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik bisa memahami pembelajarannya, kemudian bisa mengamalkannya juga. Dan Pak Asip juga dimudahkan dalam menyampaikan ilmunya kepada adik-adik semuanya. Dan Pak Asip juga diberikan kemudahan untuk mengamalkan apa yang Pak Asip sampaikan dalam pembelajaran kali ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, adik-adik semuanya, Pak Asep berharap ya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Adapun jika di antara adik-adik nih ada yang masih sakit, atau orang tuanya ada yang sakit, atau keluarganya ada yang sakit juga, Pak Asep doakan semoga segera diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti sedia kala, supaya bisa kembali ya berlomba-lomba dalam berbuat amal kebaikan. Dan Pak Asep juga doakan untuk para orang tua adik-adik semuanya ya, agar senantiasa diberikan kemudahan, kelancaran dalam pekerjaannya, dalam segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan Pak Asep juga mengingatkan nih kepada adik-adik semuanya, tadi adik-adik udah sholat subuh atau belum nih? Udah baca Quran sama Iqra-nya, kemudian sholat duha. Nah, jika di antara adik-adik semuanya ada yang masih belum sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Ada yang belum baca Quran, baca Iqra, silahkan baca Iqra, baca Qurannya ya. Kemudian jika di rumah orang tua kalian, misalkan ibu kalian butuh bantuan kalian, sama kalian bantu ya. Ayah kalian butuh bantuan kalian, sama kalian bantu juga. Kalian juga bisa bantu beres-beres di rumah ya. Untuk sekarang adik-adik semuanya kita bakalan belajar tentang apa? Ada yang udah tahu nih? Nah, ya betul. Sekarang kita bakalan belajar tentang adab tata krama dan doa ketika makan. Ya, kayak gitu. Silakan adik-adik juga kalau yang di rumahnya ada buku paket PAI-nya, silakan sambil dibuka ya, sambil dibaca, sambil dengerin penjelasan dari Pak Asep juga ya. Kayak gitu. Nah, Pak Asep sekarang bakalan share materi pembelajaran hari ini ya. Tentang apa tadi? Tentang adab tata krama dan doa makan. Silakan disimak dengan baik ya sama adik-adik semuanya dari awal sampai akhir. Nah, ini materi pembelajaran pada hari ini ya.
adab tata krama dan doa makan. Ini ada animasi keren nih ya, seorang anak laki-laki ada sedang mau makan ya, ada beberapa makanan ya. Ini makanan Jepang nih, kalau yang kayak gini mah biasanya ya kayak gitu. Materi yang pertama yang Pak Asep bakalan share nih. Nah, di sini ada penjelasan ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam untuk memakan makanan yang halal dan bermanfaat bagi tubuh. Ya, makanan yang kita makan adalah rezeki yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nah, adik-adik semuanya, dari penjelasan ini nih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua, kepada Pak Asep, kepada adik-adik semuanya, kepada ayah bunda adik-adik semuanya, atau umi abinya, atau bapak ibunya dan lain sebagainya, memerintahkan kepada kita untuk memakan makanan yang halal. Terus Pak Asep gimana tuh Pak Asep cara buat aku Pak Asep nih, kan aku masih kecil ya, gimana cara aku supaya aku teh bisa memastikan bahwa makanan yang aku makan teh adalah makanan yang halal Pak Asep. Nah, caranya itu untuk adik-adik mah ya, cara-caranya itu adalah adik-adik terus mendoakan ayah bunda adik-adik semuanya. Semoga ayah bunda adik-adik semuanya teh ya senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, agar senantiasa diberikan rezeki yang halal, dimudahkan dalam menjemput rezekinya ya. Ketika adik-adik sering membaca doa ya, mendoakan orang tua adik-adik semuanya, ya orang tua adik-adik semuanya bakalan semangat menjemput rezeki dari Allah. Dan orang tua adik-adik juga semuanya ya, bakalan memastikan bahwa segala yang diberikan kepada adik-adik semuanya adalah itu didapatkannya dengan cara yang halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya, kayak gitu. Kemudian nih Pak Asep, apakah ada adab dan tata krama ketika makan? Ada, adik-adik semuanya. Dalam Islam itu segala hal apapun ya, dalam agama Islam ada aturannya. Supaya apa? Supaya memudahkan untuk semua umat Islam dalam menjalankan kebaikan di alam dunia ini. Yang pertama nih, mengkonsumsi hidangan yang halal. Tadi ya, adik-adik terus mendoakan yang terbaik untuk orang tua adik-adik ya, supaya yang didapatkan oleh orang tua adik-adik teh makanan hidangannya adalah hanya yang halal ya, yang dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua nih, mencuci kedua tangan ya. Kita sebelum makan harus cuci tangan dulu ya, karena di tangan kita itu kan kita nggak tahu nih, di sini ada kuman, di sini ada virus, ada bakteri. Nah, sebelum makan kita pastikan tangan kita itu dalam keadaan bersih ya, supaya segala apapun yang dimakan oleh kita selain halal dan tidak menyakiti tubuh kita juga ya, karena kita sudah memastikan tangan kita itu bersih kayak gitu. Yang ketiga nih, doa sebelum makan ya. Nih, doa sebelum makan itu kayak gimana Pak Asep? Doanya itu pasti adik-adik udah pada tahu ya. Kan doa ini mah pasti adik-adik dijadikan doa yang favorit ya, karena ini doa ini mah sering dibaca tiap hari ya. Pak Asep juga ini doa favorit doa sebelum makan teh ya. Gimana? Bareng-bareng 1 2 3. Allahumma barik lana fima rozaqtana wakina azabannar. Nah, itu doa mau makan ya. Kemudian nih, yang keempat, gunakan tangan kanan ya. Gunakan tangan kanan, karena kalau tangan kiri kan biasanya suka dipakai untuk melakukan bersuci ya. Bersuci ketika kita sudah buang air besar ya. Biasanya kita membersihkannya dengan tangan kiri ya. Nah, tangan kanan itu adalah tangan yang digunakan ketika kita makan ya, yang sudah diatur dalam ajaran agama Islam ya, yang sudah disampaikan sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ketika kita makan harus menggunakan tangan kanan. Terus gimana Pak Asep? Kan ketika kita makan misalnya pakai tangan ya, makannya teh adik-adik pakai tangan. Terus ketika kita minum kan harus pakai tangan kanan juga. Caranya gimana Pak Asep?
Nah, caranya itu adalah kayak gini ya. Kayak gini. Jadi adik-adik ngambil apa? Ngambil ketika mau minum, ngambil gelasnya pakai tangan kiri, tapi tangan kanannya ditempelin di bawah gelas yang dipegang sama tangan kiri. Jadi kayak gini. Jadi diibaratkan kita itu tetap memakai tangan kanan kayak gitu. Jadi tangan kanan ikut kayak gitu. Nih, ya ini Pak Asep nggak ada gelas nih, belum bisa nyontoin ke adik-adik ya kayak gitu. Terus Pak Asep juga kan ini tangan kirinya memegang clip on ya kayak gitu. Nah kalau nanti misalkan qadarullah ya, amin, udah belajar normal nih sama Pak Asep bakalan dijelasin secara detail gimana cara makan, ada tata krama yang baik ketika makan itu kayak gimana. Nah Pak Asep hanya 4 kah adab dan tata krama ketika makan? Masih ada adik-adik semuanya ya kayak gitu. Betapa indahnya agama Islam ya. Dari hal sekecil apapun dalam agama Islam pasti diatur. Kenapa harus diatur ya? Supaya kita mendapatkan yang terbaik dalam menjalani kehidupan di dunia ini ya kayak gitu. Yang kelima nih, tidak mubazir atau berlebih-lebihan nih ya kayak gitu. Jadi ketika kita makan, ngambil makanannya nggak usah banyak-banyak, secukupnya aja ya kayak gitu. Jangan sampai ketika bulan puasa nih, pasti kebanyakan terjadinya ini berlebih-lebihan ketika bulan puasa ya. Menahan lapar dan haus dari mulai subuh ya, terbenamnya matahari sampai menjelang terbit fajar nih, azan maghrib ya kayak gitu. Nah ketika sebelum azan maghrib pasti kalian kan udah pada nyiapin ya. Wah ini udah ada kolak, udah ada cendol, udah ada sop buah, udah ada gorengan, udah ada daging. Oh sama kalian teh dicirian ya, satu persatu dicirian sama kalian teh. Atau ada yang beli minuman, Thai tea dan lain sebagainya ya kayak gitu. Nah ketika makan kalian teh ketika udah buka ya, udah azan maghrib berkumandang, kalian teh buka, oh semuanya dihabiskan sama kalian teh ya. Pasti kalian bakalan kalau bahasa Sundanya itu kamarkaan, kalian berlebih-lebihan dalam makan. Ketika kalian kamarkaan berlebih-lebihan dalam makan, ya ketika sholat maghribnya bakalan gak khusyuk, sholat maghribnya itu bakalan gak fokus. Kemudian menjelang isya kalian ngantuk ya, atau tunduh kalau bahasa Sundanya itu. Ketika sholat isya kalian gak maksimal mengerjakannya, ketika tarawih kalian malah ngantuk ya ketika tarawih teh dan lain sebagainya. Jadi jangan mubazir ya, jangan berlebih-lebihan. Kita makan itu secukupnya aja ya kayak gitu. Yang keenam, jangan mencela makanan ya kayak gitu. Misal kalian teh diberikan makan sama teman kalian ya, ini aku punya makanan ini misalnya teh sama kalian teh, naon ieu mah pahit cenah, iya mah tuh enak tuh amis mah pahit cenah, saya mah nggak mau makan lagi makanan ini. Nah jangan mencela makanan ya, jangan kayak gitu. Kalau nggak mau ya bilang aja ke teman, saya mah nggak mau, saya mah kayak gitu. Udah cukup sampai kayak gitu, jangan sampai dipanjangin. Oh saya mah nggak mau tuh enak cenah makan eta mah, saya mah tuh enak moal eta mah pahit cenah, eta mah hasum pisan, itu mah kayak gitu pokoknya mah asin dan lain sebagainya. Kalau nggak mau udah aku mah nggak mau titik, udah jangan mencela makanan ya. Kemudian yang ketujuh, segera makan hidangan yang disiapkan. Jadi misalkan orang tua kalian teh ya sudah menyiapkan makanan, terus kalian teh disuruh sama orang tua kalian teh ya, adek kakak sini kita makan sekarang ya. Nah sama kalian teh langsung segera makan, jangan dinanti-nanti. Nanti mah ini lagi lagi main HP dulu, lagi main HP. Nanti mah ini lagi nonton dulu bentar, ini lagi rame. Nah jangan kayak gitu. Kalau makanan sudah dihidangkan, kalian harus segera memakannya ya kayak gitu. Yang terakhir nih, yang ke-8, akhiri dengan berdoa setelah makan. Doanya kayak gimana Pak Asep? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Nah kayak gitu ya, itu adab dan tata krama ketika makan.
Terus Pak Asep, gimana kalau kita lupa ya, lupa baca doa sebelum makan, lupa? Nah, nanti sama Pak Asep bakalan jelasin ya. Nah, sekarang sama Pak Asep bakalan diperlihatkan video pendek atau video singkat ya, yang menjelaskan adab dan tata krama ketika makan. Silakan disimak videonya. Adab makan penuh barokah. Apa sajakah adab-adab makan yang diajarkan oleh Islam? Mengucapkan tasmiyah atau bismillah, kemudian makan dengan tangan kanan, karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Tidak makan yang ada di hadapan orang lain ketika makan dalam satu nampan. Makan dari sisi luar atau pinggir, tidak dari tengah, karena barokah itu turun di tengah-tengah makanan. Kemudian, tidak makan dalam keadaan bersandar. Tidak menjelek-jelekan makanan yang tidak disukai. Makan secara bersama-sama dan tidak makan sendirian. Karena dengan makan bersama, salah satu sebab datangnya barokah dan lebih besar pahalanya. Kemudian, tidak membiarkan suapan makanan yang terjatuh. Jika ada yang terjatuh, ambillah kembali, lalu buang bagian yang kotor, dan makanlah bagian yang bersih. Jangan biarkan suapan tersebut dimakan setan. Selanjutnya, menjilati jari tangan sebelum mencuci atau mengusapnya. Karena kita tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Apakah ada pada makanan yang dimakan, yang tersisa di jari, yang di mangkoknya, atau pada suapan yang terjatuh. Kemudian memuji Allah dan berdoa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza warzaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Namun cukup mengucap alhamdulillah juga diperbolehkan. Setelah itu, mendoakan orang yang menyajikan makanan. Dan yang terakhir, mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Semoga dengan adab ini, rutinitas makan kita bukan hanya ingin menguatkan badan saja, namun bisa bernilai ibadah dan mendapatkan barokah, yaitu kebaikan yang melimpah dari sisi Allah. Wallahu waliyut taufiq. Nah, sekarang kita bakalan bahas lagi ya. Ini sama Pak Asep ditampilkan nih doa mau makan. Barangkali di antara adik-adik ada yang belum hafal ya, atau ada yang mau diingetin lagi sama Pak Asep. Ini sama Pak Asep di-share ya, doa mau makan beserta artinya ya. Nah, sekarang mah adik-adik kalau udah hafal nih Arabnya, nah sekarang mah dihafalin sama artinya ya, harus hafal ya. Ini Allahumma barik lana fima rozaqatana wa qina azabannar. Nih, tulisan Latinnya juga sama Pak Asep diketik ya. Artinya itu apa Pak Asep? Ya Allah, berkahilah kami dalam rezeki yang telah Engkau limpahkan kepada kami, dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Nah, ini ada panduan doanya ya dalam agama Islam ya. Ketika mau makan, ketika kita ke WC, ketika kita masuk ke masjid, ada panduan doanya. Ketika naik kendaraan ya. Betapa indahnya agama Islam yang mengatur seluruh kehidupan kita supaya bernilai ibadah ya, dan bisa mendatangkan ridho, rahmat, magfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nih sama Pak Asep di-share juga nih. Nah, yang tadi ya, jika lupa membaca doa di awal, maka kita harus mengucapkan doa apa Pak Asep? Nah, ini sama Pak Asep di-share. Kan kebanyakan di antara kita ada yang suka nggak inget ya ketika makan teh, terutama ketika lapar ya. Mah, aku mau makan. Ayah, aku mau makan. Atau ibu, aku mau makan. Umi, aku mau makan ya. Ketika teh langsung diambil makanannya, langsung makan ya. Makan langsung makan. Padahal nggak inget ya, nggak inget belum baca doa di awal. Nah, kayak gitu gimana Pak Asep? Karena saking laparnya jadi nggak inget baca doa dulu di awal. Gimana Pak Asep doanya itu kayak gimana ya? Nah, doanya itu ini, Bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Ya, ini doa ketika kita nggak inget atau lupa membaca doa mau makan ya ketika di awal. Artinya itu apa? Dengan menyebut nama Allah di awal dan di awal dan akhirnya. Ini ada hadis riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmizi. Nah, sekarang ini di-share juga sama Pak Asep nih, doa setelah makan ya. Doanya itu kayak gimana ini? Alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah
Kayak gitu ya. Ini doa setelah makan. Kemudian Pak Asep sekarang bakalan membagikan ya, meng-share video animasi adab minum dan makan ya. Ini cerita anak, animasinya Pak Asep dapatkan sumbernya itu dari EduPlaza Kids ya. Ada cerita anak antara Adi dan Ida nih, adik kakak ya. Silakan disimak videonya dengan baik ya. Assalamualaikum. Adab makan dan minum. Assalamualaikum Adi. Waalaikumsalam. Kamu dari mana, Di? Kok tanganmu kotor? Dari taman, main pasir sama teman-teman. Hehehe. Suara apa tuh? Perutku lapar. Wah, pasti ini aroma masakan ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, udang gorengnya. Adek, kakak, ayo kita makan. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Iya, Bu. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Amin. Udang gorengnya pasti enak nih, Bu. Kakak kok tahu ibu masak udang goreng? Cuma nebak aja kok. Enak. Ih, kakak. Ditelan dulu, Kak. Baru bicara. Itu tuh, kena muka adekmu jadinya. Maaf ya, Dek. Adek, kalau makan jangan lupa pakai tangan kanan ya. Iya, Bu. Oh iya, Kak. Kamu tahu nggak, kemarin malam temenmu Cecil masuk rumah sakit loh. Hah? Emangnya Cecil sakit apa, Bu? Kata ibunya tadi sih, karena sakit perut loh, Kak. Gara-garanya lupa cuci tangan. Soalnya, sorenya dia habis main. Makanya, kakak, adik, kalau mau makan itu, seharusnya kita cuci tangan dulu. Sudah selesai kan makannya? Yuk kita doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Aduh, Ibu, perut Adi kok sakit ya? Kok bisa sih, Kak? Kamu tadi waktu makan sudah cuci tangan apa belum? Sudah, Bu. Tapi tadi sebelum cuci tangan, kakak sudah ambil udangnya satu. Ya Allah, Kakak. Kan udah ibu kasih tahu tadi buat cuci tangan dulu. Harus panggil ambulans, Kak. Ya Allah, Kak. Ini sih celana kamu aja yang sesak. Tuh, perut kamu nongol. Iya. Kakak makannya kebanyakan sih. Jangan lupa like dan subscribe ya, teman-teman.
Nah, sekarang Pak Asep bakalan membahas manfaat makanan dan minuman yang halal nih ya. Tadi videonya keren banget ya, ada panduan tentang adab ya, adab makan nih ya. Tadi juga ditampilkan gimana tadi ketika lapar langsung makan aja, nggak cuci tangan, kemudian lupa berdoa ya, kemudian diingatkan sama uminya ya bahwa ketika makan harus ada adab dan tata keramanya. Nah, sekarang ini ada manfaat makanan dan minuman yang halal ya. Yang pertama nih, mendapatkan ridho Allah karena telah menaati perintahnya dalam memilih jenis makanan dan minuman yang halal. Kan tadi di awal Allah memerintahkan kan kepada kita semua untuk memilih atau untuk memakan makanan yang halal. Nah, kita itu taat sama Allah, kita menuruti perintah Allah, sehingga kita ketika menuruti perintah Allah kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua nih, apalagi Pak Asep, yang kedua terjaga kesehatannya karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi bergizi dan baik bagi kesehatan badan ya. Kan kita memilih makanan yang halal, otomatis makanan yang halal itu di dalamnya banyak manfaat ya untuk kita semua ya. Nah, sehingga kita sehat badannya, sehingga kita bisa belajar sekarang sama Pak Asep ya. Itu teh wasilah dari kita memakan makanan yang halal ya, kayak gitu. Nah, adik-adik juga jangan lupa ya, diingetin ketika adik-adik diberi makanan sama ayah bunda adik-adik, doakan ayah bunda adik-adik semoga senantiasa diberikan kesehatan walafiat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga nih, apalagi Pak Asep, yang ketiga memiliki akhlakul karimah karena setiap makanan dan minuman yang dikonsumsi akan berubah menjadi tenaga yang digunakan untuk beraktivitas dan beribadah ya. Jadi kalau kita memakan makanan yang halal dan minuman yang halal, jadi ketubuhnya kita itu bakalan lebih semangat dalam berbuat amal kebaikan. Jadi adik-adik, kalau adik-adik semangat nih sama belajarnya dengan Pak Asep, adik-adik rajin sholatnya, adik-adik rajin mengajinya, nah itu bisa menjadi sebab bahwa adik-adik itu memakan makanan yang halal. Ketika adik-adik memakan makanan yang halal, nah adik-adik bakalan gampang banget ketika berbuat kebaikan. Nah, terus gimana Pak Asep cara kita memastikan makanan yang kita makan itu halal? Nah, kita doakan orang tua kita tadi, semoga orang tua kita mendapatkan rezeki dari Allah itu rezeki yang halal, sehingga ketika diberikan kepada adik-adik semuanya, adik-adik bisa semangat beribadahnya kepada Allah ya. Doakan terus orang tua adik-adik, semoga tadi apa? Diberikan kemudahan dalam bekerjanya, diberikan kemudahan dalam menjemput rezeki dari Allah, rezeki yang halal ya, kayak gitu. Nah, ya. Hanya sekian yang Pak Asep sampaikan ya. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya ya. Pak Asep doakan semoga semuanya selalu diberikan kesehatan walafiat ya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pembelajaran terakhir ya dari Pak Asep, karena beberapa pertemuan ke depan akan digantikan oleh guru yang baru ya. Semoga adik-adik bisa belajar banyak dari guru yang baru yang nanti bakalan mengajar adik-adik semuanya. Pak Asep tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, jadilah anak-anak yang rajin ya ketika belajar, anak-anak yang rajin melaksanakan sholat fardu 5 waktunya, anak-anak yang rajin mengajinya, anak-anak yang rajin membaca Quran dan Iqra-nya, selalu berbakti kepada orang tua ya, dan tetap semangat belajarnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Pak Asep memohon maaf lahir batin jika selama adik-adik belajar dengan Pak Asep masih banyak kekurangan dan kekeliruan dari Pak Asep ya, baik dari segi perkataan maupun perbuatan Pak Asep. Pak Asep memohon maaf lahir batin kepada adik-adik semuanya, dan memohon maaf lahir batin juga kepada orang tua, ayah, bunda, adik-adik semuanya ya, jika masih banyak
kekurangan ya dari Pak Asep, dari segala hal pokoknya Pak Asep memohon maaf ya. Terima kasih. Hadanallah wa yakum ajmain. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.